Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Halo, shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Bersama saya Yosi dari WB Malang ya. Shalom semuanya. Nah, malam hari ini saya tidak sendirian. Saya akan bersama dengan Kak Desi Arisandiriwu, PIC single WB Waingapu. Wow, keren ya. Nah, sebelum saya undang Kak Desi, bentar. Oh oke. Halo Kak Ancela Epa Gobay, shalom, selamat malam ya. Sebelumnya saya akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu ya, yang mengingatkan kita pada wanita bijak. Lagu yang unik, lagu yang khas, yang selalu mengingatkan kita betapa berharganya kita sebagai mutiaranya Tuhan. Kita pujikan sama-sama ya. Teman-teman bisa mendengar? Selamat malam, Kak. Nyanyi sama-sama yuk. Keberhargaan diri yang sejati bukan elok paras dan tinggi prestasi. Ku jadi berharga di pemandangan Bapa. Bukan jawabnya apa mengakhiri, ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Wow, lagu yang indah ya teman-teman ya. Lagu ini selalu mengingatkan saya ya, betapa kita berharga di mata Tuhan, betapa kita itu unik ya, dan kita itu berharga karena dikasih Tuhan gitu ya, bukan karena hebat-hebatnya kita. Bentar, saya pakai headset dulu ya biar suaranya masuk. Karena tadi saya memutar lewat laptop, takutnya nggak masuk ya. Maklum, saya masih agak nggak tahu bisa langsung masuk audionya ya. Gimana kabarnya teman-teman, ibu-ibu ya, sahabat WB, di Sabtu malam Minggu tanggal 26 November ini? Wow, nggak terasa ya, kita sudah akhir dari November. Sebentar lagi masuk Natal. Yeay. Nanti di akhir Kak Yuyun ya dari sekretariat akan mengumumkan berbagai informasi tentang kegiatan Natal di Wanita Bijak. Wow, pasti seru ya. Kalau di Malang sendiri, nanti kami akan ada acara Natal bersama tanggal 2 Desember. Wow, ikutin liputannya ya. Nanti saya share di IG Wanita Bijak Malang. Kita akan sama-sama bersyukur menyembah Tuhan. Heart for Worship. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman dari berbagai kota? Boleh cerita, boleh tuliskan komen ya. Selamat malam Kak Yuyun. Nah, Kak Yuyun sudah datang. Thank you Kak. Selamat malam Kak Vince ya. Thank you. Selamat malam Kak Heni. Selamat malam tadi Kak Ancela. Wow ya, shalom, selamat malam. Senang sekali ya bisa ngobrol lagi di IG Live Wanita Bijak Indonesia.
saya menunggu Kak Desi belum bergabung ya. Mungkin Kak Desi masih terhalang sinyal ya. Tapi kemarin kami sudah cek signal dan baik-baik saja ya. Nah, teman-teman boleh nih cerita gimana rencananya Natal di berbagai kota, Natal WB ya. Kalaupun enggak, jangan khawatir, nanti Wanita Bijak Indonesia akan mengadakan Natal bersama, Natal korporat ya. Nanti akan diumumkan Kak Yuyun ya untuk Zoom. Nah, mungkin ini Zoom terakhir ya, karena kita berharap pandemi segera berlalu dan kita sungguh-sungguh bisa move on normal ya di tahun 2023. Kita bisa beraktivitas dengan leluasa, kita bisa ngumpul bareng ya, bahkan mulai camp WB, berbagai aktivitas onsite. Wah iya, sukacita Natalnya sudah berasa ya. Di gereja juga pasti ya sudah ribet. Nah, sama, saya juga di gereja sudah ribet, sudah prepare, di WB juga sudah prepare. Kita siap-siapkan hati kita menyambut Natal ya. Nah, sebentar ya, saya cek lagi ya. Halo, shalom Kak Ruth Feni. Shalom, selamat malam. Apa kabarnya nih di Sabtu malam Minggu? Kalau di Malang sih hujan ya. Gimana kabarnya kota-kota lain? Semoga cerah, ceria ya. Oke. Nah, sebetulnya kita malam hari ini mau mengundang PIC single, WB single Kot Waingapu ya, Kak Desi, untuk bicara tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu menemukan hadiratnya ya. Nah, tapi Kak Desinya belum ada. Bentar ya teman-teman, saya coba cek. Nah, saya panggil dulu narasumbernya. Halo, selamat malam Dapur Mama Yun. Nah, halo, selamat malam Kak Yola Laut Terbah. Wah, senang sekali nih Kak Yola selalu setia menemani kita. Gimana kabarnya? Ini Kak Yola ini salah satu panitia Natal WB Malang. Nah, pasti sedang sibuk ya Kak ya. Kalau saya nggak ikut panitia, saya penggembira saja. Jadi ya sibuknya tipis-tipis. Ya, selamat malam Kak Yola. Ya, sehat-sehat semua ya. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang menemukan hadirat Tuhan ya, karena kita menunggu Kak Desi bergabung, tak apa-apa ya, kita ngobrol sendirian ya di IG Live kita malam hari ini. Apa sih persepsi atau pengertian teman-teman tentang hadirat Tuhan ya? Seperti apa kita memaknainya? Boleh yuk komen ya. Kalau saya memaknai hadirat Tuhan itu adalah perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan ya. Saya memaknai hadirat Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Saya memaknai hadirat Tuhan itu adalah karakter Tuhan. Nah, ini Kak Desinya sudah hadir. Puji Tuhan ya. Kita segera undang Kak Desi ya untuk bergabung bersama-sama. Wow, puji Tuhan Kak Yola sehat. Saya juga sehat ya. Bentar, saya invite Kak. Ya, oke. Sabar ya teman-teman ya. Ini sudah jalan. Semoga jaringannya di Waingapu lancar ya, doakan ya. Karena kadang-kadang katanya Kak Desi kalau lampu mati, wah bisa ikut mati internetnya. Nah, ini puji Tuhan. Shalom Kak Desi. Salam Kakak. Halo. Tapi kok gambarnya belum kelihatan di saya Kak. Kakak muter, ada tandanya ini, kameranya Kakak pasti ngadep tembok ya. Oh. Nah, baru terlihat wajah cantiknya. Halo, shalom. Kak Desi, gimana kabar? Shalom Kakak. Puji Tuhan, baik Kak. Oke, puji Tuhan ya. Nah Kak, boleh perkenalkan diri sedikit nggak Kak? Siapa Kak
Desi, apa aktivitas sehari-harinya, dan apa yang ingin dibagikan malam hari ini. Halo semua teman-teman sahabat WB. Perkenalkan, nama saya Desi Arisandiriwu. Saya asli orang NTT, sukunya suku Sabu. Tinggal di Sumba. Kalau di sini pekerjaan sehari-hari saya ya bekerja untuk Tuhan, karena saya pekerja sosial ya Kak ya. Jadi lebih kepada hal-hal yang berbau sosial seperti mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual, orang yang hidup dengan ODA, lansia, pendamping lansia, anak-anak terlantar, juga ngawasin bantuan sosial untuk kabupaten gitu, sama nyalurin bantuan ke desa-desa dengan kegiatan seperti baksos, seperti itu. Wow, keren sekali ya. Wow, ini namanya kecil-kecil cabai rawit, Kak. Meskipun orangnya kecil, masih muda. Salam kenal Kakak. Tapi ternyata berkarya luar biasa. Wow, saya ikut bersuka cita, ikut berkarya, Kak. Tetap semangat. Wow. Nah, Kak, kalau di WB Single Wae Ngapu, Kak. Nah, boleh cerita sedikit gimana keadaannya? Kalau WB Single sendiri, saya sebagai PIC single karena kebetulan masih single dan belum menikah. Nah, cocok di tempat yang tepat. PIC. Dipercayakan. Oh, apakah kegiatan WB Single di sana? Gimana kabarnya? Gitu, boleh cerita dikit aja, Kak, sebelum Kakak sharing firman. Iya. Ya, puji Tuhan sih kalau kami sih baru kayak pertemuan-pertemuan kelompok kecil sesama teman-teman perempuan, khususnya yang masih single. Terus kita sharing firman, kita saling menguatkan, terus kita juga aktif untuk kegiatan-kegiatan dengan kegiatan sosial juga gitu. Jadi mengisi masa single kita dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang memberkati jiwa kita. Mengisi batin kita dengan cinta dan menyalurkan cinta yang ada di dalam kita untuk orang lain juga gitu. Wow, keren Kak. Wow. Oh, berarti perintisan ya Kak ya, WB Single di sana ya? Iya Kak, baru pertama nih Kak. Oh, oke. Saya juga sebenarnya ini ditodong sama kakak rohani saya untuk jadi PIC. Siapa itu yang berani nodong-nodong itu? Itulah kakak rohani saya yang sangat menginspirasi saya, yang selalu jadi berkat buat saya. Oke. Kak Ida namanya, itu ada Ibu Ida Otmaida Pangaribuan. Oh, oke. Mungkin PIC yang ya. PIC Ibu di Wae Ngapu ya? Oke. Iya, yang punya karunia menunjuk yang sangat luar biasa, Kakak. Kok sama sih Kak, saya juga loh. Kalau saya didorongnya keras banget sampai kecemplung. Ini menunjuk dan mendorong Kakak semua, memotivasi juga iya kalau pada saat kita down. Beliau yang join Kak, habis dikasih diomongin orangnya join. Halo shalom Ibu Maribuan. Baru aja udah diomongin sama Kak Desi, tapi omongan yang positif Kak, berkat dorongan Kak Desi bisa terjun di WB Single ya. Iya, kalau enggak mungkin enggak ada Kak. Kalau tidak ada dorongan yang kuat Kak Desi nggak di sini, nggak kenalan sama saya dong. Jadi, iya, itu sudah Kak. Puji Tuhan saya dapat kakak-kakak rohani yang sangat luar biasa. Ada Kak Ida sama Kak Mona yang memperkenalkan saya tentang WB. Mereka mendukung saya, mensupport saya, terus mereka jadi teladan buat saya sehingga oh ternyata begini loh jadi wanitanya Tuhan, menyenangkan. Ya, puji Tuhan. Nah itu indahnya di WB. Jadi kita belajar dari hidupnya orang lain. Bukan sekadar pengetahuan yang mengisi otak kita gitu ya. Tapi tentunya menyentuh hati kita. Wow, thank you ya Kak Desi untuk perkenalan singkatnya. Saya berdoa WB Single Wae Ngapu meskipun masih perintisan, tapi bisa bisa ngalamin pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan juga. Jadi belum camp ya Kak? Belum camp? Belum kita Kakak. Belum camp, masih baru. Oke, semoga bisa memenangkan ya
wanita-wanita single di sana. Oke. Camp pertama sudah sih Kak, untuk yang pertama sudah. Oh, Tinggal oke. sekarang modul 2 yang belum. Iya. Oh, oke. Modul 2 yang belum. Ya. Wow, puji Tuhan. Berarti paling enggak sudah ada benih-benih jiwanya, Kak, yang siap Iya. dimuridkan. Pasti, Amin, Kak. pasti Tuhan bergerak, Kak. Ini bukan pekerjaan kita kok, pekerjaan Tuhan. Iya. Ya, oke, Iya, Kak. Kak. Nah, silakan Kak. Saya senang sekali dengan temanya Kak Desi, menemukan hadiratnya. Wow, apa nih yang mau Kak Desi bagikan malam hari ini? Oke, kalau lebih kepada kenapa alasan saya memilih tema menemukan hadirat Tuhan, karena saya itu menemukan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa, itulah yang menyelamatkan saya, yang membuat saya ada sampai saat ini. Berawal dari saya yang nggak percaya tentang Tuhan, karena kehidupan saya, keluarga saya, maksudnya keluarga saya cinta Tuhan, khususnya mama gitu, tetapi penderitaan dalam hidup saya yang membuat saya berpikir Tuhan itu nggak ada. Kalaupun Tuhan ada, nggak mungkin semua hal ini terjadi kalau memang dia ada. Buktinya dia nggak pernah ada dalam hidup saya. Tetapi ketika saya nggak percaya tentang keberadaan Tuhan sama sekali, Tuhan malah bawa saya ke tempat di mana saya itu nggak suka gitu. Akhirnya di tempat itu saya berbeda sendiri karena saya merasa asing di tengah orang-orang yang cinta Tuhan, sedangkan saya ada di situ ya dengan yang tidak mempercayai tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Sampai Tuhan menemukan saya. Memang sudah ada niat dari saya datang sama Tuhan, maksudnya datang karena saya pergi di situ sekalipun itu bukan niat hati saya. Tapi Tuhan pun mengambil bagian dalam perannya dalam hidup saya dengan membuat saya menemukan dia, dengan dia menunjukkan kasihnya, menunjukkan kesetiaan, membuat saya mengalami perjumpaan pribadi dengan orang, dengan Tuhan sendiri. Sehingga kalau kata orang, mungkin kita percaya Tuhan karena orang tua, tapi kalau saya menemukan dia. Ya, dia menyatakan dirinya sama saya sehingga ini Tuhan, benar ini Tuhan. Dan sampai saat ini itulah yang membuat saya terus percaya tentang keberadaan Tuhan, yang membuat dia itu menjadi satu-satunya yang terbaik, yang paling mengerti saya gitu. Jadi itu awal bagaimana saya mencari Tuhan dan Tuhan menemukan saya. Wow, sangat indah. Thank you ya Kak. Memang Alkitab sendiri kan bilang ya, Tuhan itu mencari kita kayak yang satu domba yang hilang. Satu aja dicari sama Tuhan. Dan perjumpaan itu tentu sangat indah. Apa yang Kak Desi dapat dari perjumpaan dengan hadirat Tuhan? Apa yang diubahkan Kak? Yang bisa membuat Kakak tahu bahwa ini pasti Tuhan. Sebenarnya Kak, karena saya hidup cukup keras, karena papa saya meninggal saya masih kecil dan itu dibunuh orang, dipotong-potong di depan mata saya, dan saya hidup dengan penuh kebencian, dendam, sakit hati, dan kepahitan, bahkan terhadap Tuhan sendiri. Setelah itu kehidupan kami juga berantakan, maksudnya ya entahlah mau kemana jadinya. Tapi di saat saya benar-benar nggak percaya tentang Tuhan, Tuhan membuat saya ini tidak percaya bahasa roh Kakak, sama sekali tidak percaya bahasa roh. Ketika orang beribadah berbahasa roh, saya malah ketawa bahasa apa itu. Tapi ketika saya garo gitar, tiba-tiba di kapel ini, saya sembunyi di pojok, ada namanya ruang musik, saya sembunyi di situ, saya garo-garo gitar, asal aja kan, saya nggak pandai garo gitar, garo-garo. Tiba-tiba saya ngalamin hadirat Tuhan, saya sampai muntah, saya sampai bahasa roh, bahasa yang saya ini nggak pernah mau untuk menerima. Saya ditumpangin tangan pun, saya nggak percaya ini barang. Tapi ketika saya ngalaminnya sendiri, saya berjumpa dengan Tuhan, hati saya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Semua kemarahan, dendam, sakit hati, kepahitan itu Tuhan kayak angkat tiba-tiba aja gitu, kayak hilang. Yang Tuhan kasih sama saya itu damai sejahtera, itu yang ngelampauin cara berpikir saya tentang Tuhan itu seperti apa.
Di saat saya merasa saat itu saya benar-benar sendiri, nggak ada yang peduli dengan saya. Tapi Tuhan memenuhi saya dengan hadiratnya yang membuat saya itu merasa cukup. Keberadaan dia itu sangat cukup buat saya, lebih dari apapun yang saya perlukan. Dan penyertaannya begitu luar biasa sempurna dalam hidup saya. Nggak pernah sedetik pun dia ninggalin saya, begitu kakak. Sekalipun saya nih tipe orang yang kalau lu nggak maksudnya kalau Tuhan nggak nyatain, buktikan ke saya tuh nggak percaya tanpa bukti. Tipe orang yang harus bukti baru percaya. Dan saya udah buktiin dia sendiri, dan itulah yang membuat saya percaya. Maka kalau ada yang bilang yang lain daripada Tuhan saya bergaul dan semua orang, tapi saya tetap mempercayai Tuhan saya yang saya alami secara pribadi. Wow, luar biasa. Itulah yang beda ya Kak ya. Hadirat Tuhan itu bisa mengangkat tadi semua kemarahan kita, bisa menjawab semua pertanyaan kita, bisa memberikan semua kedamaian, kebutuhan yang kita perlukan ya Kak ya. Dan itu yang membedakan Tuhan dengan yang lainnya. Bahkan pria-pria ya Kak ya. Mengingat kita yang single ya Kak ya. Betul, betul. Carilah Tuhan lebih dahulu. Dia yang memuaskan kita dengan kasih-Nya yang sempurna, ya. Wow, luar biasa, Kak. Nah, apa Kak? Akhirnya gini, Kak, yang membedakan ketika Kakak sudah menemukan hadirat Tuhan, kalau boleh tahu momen lahir baru itu berapa tahun yang lalu, Kak? Udah cukup lama, Kak. Sekitar belasan tahun yang lalu, Kak. Nah, apa yang kemudian Kakak hidupi ya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kasih-Nya, damai sejahteranya, apa yang membuat hidup Kakak berbeda? Yang berbeda, saya sebenarnya orang yang introvert, Kak. Gak percaya diri, terus ya pokoknya saya sulit mempercayai orang-orang dalam kehidupan saya gitu. Tapi ketika saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan, karakter saya malah berubah. Orang semua berpikir saya ekstrovert. Padahal sebenarnya saya bukan orang yang ekstrovert gitu. Tapi bisa ekstrovert, saya bisa bergaul, saya bisa menerima orang lain, saya juga bisa mencintai siapa aja dan apa aja gitu. Jadi cara saya memandang sesuatu itu udah beda. Ketika berbeda dengan dulu. Kalau dulu saya selalu memandang dari sisi negatifnya, tapi ketika sudah ketemu dengan Tuhan, saya selalu memandang, contohnya orang lain itu saya memandang apa sih kelebihan dari orang ini, apa sih hal terbaik yang ada dalam hidup orang ini gitu. Sekalipun memang orang tidak luput dari kelemahan, tapi itulah saya selalu berusaha, sehingga jujur aja dalam pertemanan saya jarang sekali punya musuh, hampir nggak ada. Tapi nggak tahu ya, karena saya tipe orang yang to the point dalam berbicara gitu ya Kak ya. Kalau senang ya langsung ngobrol gitu. Tapi kalau untuk dendam, sakit hati seperti yang saya timbun zaman dulu Kak, saya itu sampai jujur aja saya minum darah papa saya untuk saya balaskan dendam papa saya zaman dulu. Tapi ketika Tuhan memulihkan saya lihat pembunuh papa saya aja, orang yang bunuh, udah nggak ada dendam. Wow. Saya mengasihi. Bahkan kemarin saya ketemu, saya masih cium, mereka masih cium, saya udah nggak ada. Maksudnya kan kalau kita sakit hati, kita akan tahu dalam hati kita. Ketika kita jumpa orang ini, kita akan ada perasaan nggak nyaman, ada perasaan nggak suka. Tapi ketika saya bertemu, saya udah nggak ngerasa apa-apa. Sekalipun saya tahu bahwa mereka lah yang membunuh papa saya, yang motong-motong papa saya di depan saya gitu tuh. Cuman udah nggak ada lagi kebencian, saya bisa mengasihi mereka. Sekarang saya udah nggak ada lah. Makanya untuk membenci, saya sudah menang sama kebencian yang paling berat dalam hidup saya. Gitu. Makanya sangat susah saya benci orang. Kalau marah, ya udah poin. Ya, saya paham Pak. Karena Kakak sudah melewati yang terburuk. Yang terburuk, Kakak udah menang. Yang kecil-kecil udah mah lewat gitu. Wow, sungguh tahu itu pasti pekerjaan Tuhan, Kak. Sebab kalau natur manusia pasti benci, dendam, apa, pastilah. Tapi kalau Tuhan... Bengis, Kak. Luar biasa ya, Kak. Ya? Tuhan itu mengubahkan luar biasa. Ya, Tuhan mengubahkan hati, Tuhan mengubahkan hidup Kakak.
Ya, bahkan kakak tadi di perkenalan kakak dipakai Tuhan dengan cara melayani tidak hanya di gereja, tapi luas ke masyarakat, ke orang-orang nggak mampu, ke dengan AIDS ya kak, ODHA, Ya, ODA. Wah udah. itu luar biasa itu. Wow. Nah kak, caranya gimana supaya kakak itu bisa memelihara hadirat Tuhan? Ya, nah tentunya sebetulnya hadirat Tuhan itu selalu ada, ya, nggak mungkin keluar Ya, masuk atau on off. Yang on off kan kita, bener nggak kak? Nah, ya, mana kak? ya. Dan perjumpaan yang indah dengan Tuhan, perubahan yang nyata yang kakak rasakan. Tapi tentunya hidup kan naik turun. Nah, gimana nih Ya. kakak tetap bisa jaga cara memelihara hadirat itu di dalam hati kakak? Sebenarnya tergantung cara kita memandang Tuhan itu siapa. Ketika kita memandang Tuhan sebagai Tuhan Allah, tentu wah kita harus khusus nih menghadap Tuhan, harus seperti ini pergi ke gereja dan lain-lain. Tapi saya lebih kepada memandang Tuhan itu sebagai kekasih saya, sahabat saya, papa saya. Sehingga itu jauh lebih dekat. Cara saya juga berkomunikasi juga lebih santai, dan kapanpun saya ingin berkomunikasi dengan dia, saya tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu saya, tidak terbatas posisi saya itu harus seperti apa, tidak. Tapi kapanpun saya rindu sama Tuhan, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Bahkan ketika saya sama-sama dengan orang-orang lain, saya bersama dengan sahabat-sahabat saya bisa merasakan hadirat Tuhan lewat keberadaan mereka, lewat kasih mereka, lewat tatapan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Saya bisa merasakan cinta dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Itu Kak. Jadi saya memandang Tuhan itu seperti sahabat, seperti Bapa yang selalu dekat. Jadi saya nggak mandang, kadang kenapa sih kita merasa Tuhan itu jauh? Karena kita nggak menganggap Allah itu Allah yang jauh, Allah yang transenden. Padahal dia Allah yang omnipresent, dia tuh dekat dan dia hanya sejauh doa. Ketika kita punya niat aja, niat hati untuk mencari dia, katanya di dalam Yeremia ya, Yeremia 29, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bahkan ketika kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati, Tuhan bilang apa? Tuhan akan membuat kita itu untuk menemukan dia. Jadi kita inisiatif mencari Tuhan. Tuhan ini sedang menunggu. Seperti dia berkata, aku berdiri di depan pintu. Dia nggak main dobrak, tapi dia mengetuk. Kalau kita lembutin hati, kita buka, kita akan menemukan dia dalam hidup kita. Kita akan mengizinkan dia masuk. Tuhan itu akan masuk. Dan disitulah kita akan bertemu dengan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Senyata kita itu ketemu dengan orang. Kenapa? Ketika saya membutuhkan Tuhan, saya bicara dengan Tuhan dan saya merasakan bahwa Tuhan itu meluk saya. Saya merasakan kasihnya ketika saya butuh pelukan. Karena saya tipe orang yang ketika punya permasalahan pribadi itu tidak bisa untuk ungkapkan ke orang untuk hal-hal yang penting gitu. Hal-hal yang paling yang umum untuk diketahui, yang bisa untuk diketahui saya kasih tahu, tapi untuk hal-hal yang pribadi sekali saya nggak pernah bisa untuk bicara ke orang lain gitu. Jadi saya pengen mereka hanya lihat saya punya senang-senang, ketawa-ketawa aja gitu. Jadi tempat terbaiknya itu hanya sama Tuhan, dan disitulah saya temuin kelegaan gitu. Karena asal cari aja, dan Tuhan pun akan bekerja untuk membuat kita itu menemukan dia. Hanya satu, penghalang kadang kita nggak menemukan hadirat Tuhan karena kita punya motivasi yang salah ketika kita datang sama Tuhan. Seperti di dalam Matius itu ya, di dalam Yohanes 6 ayat 6, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi ada sesuatu yang kita dapatin, baru kita itu mencari Tuhan, kita mengharapkan kita mendapatkan sesuatu ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Padahal sebenarnya yang terpenting bukanlah apa yang kita dapatin, tapi perjumpaan dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Itu akan membuat kita memiliki segalanya.
Wow. Maka Tuhan bilang cari dia lebih dahulu, kerajaan dia dulu, berjumpa dengan dia. Ketika dia ada, apa sih yang nggak ada gitu untuk kita? Dan Tuhan Yes. itu kasih. Tidak, Tuhan kasih itu cukup. Karena setiap kita, Tuhan tahu kita punya kebutuhan ya. Kebutuhan setiap orang itu Pasti. berbeda-beda. Kalau saya sih nggak minta untuk saya kaya dan lain-lain. Saya minta cukup. Dan Tuhan tuh kasih saya cukup. Cukup damai sejahteranya, cukup sukacitanya, cukup untuk saya hidup hari ini. Itu udah cukup dan bisa bahagia karena rasa cukup itulah yang membuat kita tuh bisa bahagia kan Kak gitu. Yes. Wow, thank you Kak. Kakak masih single dan masih muda, tapi luar biasa Kakak mengalami Tuhan dan hikmatnya ada untuk Kakak ya, sehingga fokusnya nggak cari berkatnya, tapi sang sumber. Kalau kita ketemu dengan sang sumber, apa sih yang nggak buat kita? Ya, cuma kadang kita salah frekuensi, Kak. Ya, jadi salah aktivasi itu salah frekuensi. Akhirnya nggak ketemu, malah kecewa, menolak Tuhan ya, Kak ya. Iya, ketika kita nggak dapat dan akhirnya percuma saya ikut Tuhan. Ternyata nggak ada ini, nggak ada itu. Gitu. Akhirnya kita mulai sakit hati, kita mulai kecewa, kita mau lari daripada Tuhan. Padahal sebenarnya kita punya panggilan itu apapun profesi kita dimanapun kita berada, kita punya panggilan ilahi di situ untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang udah ditetapin buat kita semua. Kan setiap orang tuh ada jalannya masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan jalan hidup kita dan orang lain harus kayak gini, harus kayak gini. Kita udah punya panggilan yang berbeda. Saya sempat Kak dulu ketika teman-teman bilang, kamu udah lari dari panggilan. Saya bilang saya nggak lari dari panggilan, tapi justru saya sedang menemukan panggilan saya. Jadi panggilan saya itu artinya saya tidak hanya bicara tentang apa yang Tuhan katakan, tapi saya menunjukkan apa yang Tuhan lakukan. Amin. Wow. Jadi tidak cukup dengan kata-kata, tapi dengan action. Dengan cara yang sederhana. Oke. Yang bisa kita lakukan karena Tuhan bilang kita ini kayak suratan yang terbuka, di mana orang bisa lihat Tuhan dalam hidup kita, bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita seperti itu dan ini ada loh Tuhan gitu. Itu yang mencoba sekalipun kita nggak sempurna, tapi saya percaya niat hati untuk melakukan hal itu tuh Tuhan yang akan sempurna. Amin. Wow, mantap Kak. Bentar ya Kak. Saya sapa-sapa dulu sahabat WB ya, supaya mereka, halo semuanya, kalau yang mau ngobrol silakan boleh ketik ya. Halo Kak Rizky, halo Kak Indah, Kak Anggun, tadi Kak Ida ya, Ibu Rohaninya, Kak Desi ya, ada Kak Sabita, ada Kak Anyu 27, ada Kak Reta, Kak Heniawati, Kak Adven Ngandi, Kak Mondrat, Kak Gwen, Kak Andarsi. Wow, shalom, selamat malam, selamat bergabung di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Nah Kak, poin berikutnya, apa nih? Kaitan dengan materi single. Mungkin ada teman-teman yang udah lupa ikut WB singlenya udah terlalu lama. Atau mungkin belum ikut, jadi bisa diingetin Kak, malam ini. Oke Kakak, kalau untuk kaitan dengan materi single sendiri, sebenarnya ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika kita merasa dicintai oleh Tuhan, kayaknya cinta dari dunia ini udah nggak terlalu penting buat kita. Karena kita pun akan memandang hal-hal yang baik itu sebagai cinta. Contoh, cinta dari orang-orang sekeliling kita. Di sini ada banyak sahabat saya itu. Ada Mondrat, itu sahabat saya. Jadi, merasakan cinta kasih dan kebaikan mereka itu udah sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau kita menjadi single itu bukan single yang ngenes ya Kak ya, tapi single itu sebuah pilihan untuk kita mengisi kehidupan kita itu dengan kasih, cinta dan hadirat Tuhan. Kita dengan materi single yang saya dapatin tuh yang pertama itu mutiara yang berharga. Jadi ketika kita ketemu hadirat Tuhan, kita akan memandang diri kita itu sebagai pribadi yang berharga, perempuan yang mulia, perempuan yang layak dicintai, layak dihormati, dan layak diperjuangkan. Sehingga kita tidak memandang remeh diri kita sendiri. Kita tidak memposisikan diri kita itu rendah. Tapi
kita memposisikan diri kita sebagai wanitanya Allah, perempuannya Tuhan, yang begitu luar biasa, yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan pun akan membuat kita itu bertemu dengan laki-laki yang tepat, yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Laki-laki yang sudah melewati prosesnya, proses ilahi untuk dia mempercayakan wanita yang dicintainya untuk orang itu. Gitu. Jadi saya menganggap single itu sebagai hal itu, sehingga saya tidak menyibukkan diri saya, karena pada umumnya banyak teman-teman saya juga bergaul dan teman-teman single yang lain gitu. Kadang ada daripada mereka mengasihani diri sendiri sehingga timbul mulai sensitif, terus nggak produktif, sensitif, baperan. Jadi pokoknya jadi negatif lah. Tapi ketika kita mulai berpikir bahwa usia itu hanya angka, dan kita itu saat ini bukan single itu bukan sesuatu momok yang menjijikan, tetapi suatu kesempatan untuk kita berkarya lebih baik, untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, karena kita masih bebas. Kita bebas untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita belum punya ikatan, kita bisa memperluas pertemanan kita, kita bisa menemukan sahabat yang berkualitas dalam hidup kita, orang-orang yang memang luar biasa, karena Tuhan itu akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, asal kita pun punya hati yang baik, seperti itu. Jadi single itu bukan sebuah aib. Memang ada banyak orang, khususnya orang Indonesia Timur, beranggap bahwa kalau nggak nikah itu udah sial ya. Malah saya berpikir lebih baik tidak menikah daripada salah. Menikah dengan pilihan yang salah, karena pernikahan itu sekali seumur hidup, dan saya mau kalau saya menikah itu adalah pilihan Tuhan untuk saya. Amin. Sehingga saya bisa mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga lewat pernikahan saya. Saya nggak mau nanti pernikahan saya itu jadi bencana buat saya atau bencana buat orang lain gitu. Intinya dia harus jadi berkat untuk saya. Jadi berkat untuk kita jadi berkat saya. Untuk dia, dan sama-sama jadi berkat. Wow, keren. Saya mau simpulkan, Kak, single itu bukan aib. Satu lagi. Benar. Tadi selain mutiara dengan single tadi. Sudah. Single kira saya lewatin. Mantap, Kak. Jadi single itu bukan aib, menikah itu bukan tujuan hidup kita. Tetapi proses di dalam hidup kita itu kesempatan yang indah. Wow, ya. Thank you, Kak. Nah, karena banyak juga memang single-single yang salah paham dengan hidup. Pikirnya menikah itu tujuan. Jadi kalau nggak menikah, waduh, nggak mencapai tujuan, ini ada yang salah dengan diri saya. Padahal enggak ya, Kak, ya. Meskipun masih single, kita bisa tetap happy, kita bisa tetap penuh, dipakai Tuhan, menjadi berkat. Itu yang paling penting, Kak. Banyak wanita menikah belum tentu happy kok, belum tentu konten. Mereka masih mencari juga di sana-sini. Tapi yang penting itu konten tadi. Karena hadirat Tuhan memenuhi kita, kita puas, kita bahagia ya, dan kita menjadi berkat. Wow, thank you, Kak. Terakhir, Kak, kasih kata-kata yang menyemangati, Kak, buat wanita-wanita single di luar sana. Pesan dan kesan. Apa ya buat wanita-wanita di sana tuh, kalau untuk semuanya ya, menurut saya sih nikmati masa single kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan mencintai Tuhan dan mencintai diri kita sendiri. Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita menghargai diri kita sendiri, kita akan jadi pribadi yang menarik. Wow. Kita akan jadi pribadi yang berbeda, yang membuat orang itu nyaman berteman dengan kita. Jadi kita nggak akan jadi ngenes gitu, nggak akan alone gitu, tapi kita punya orang-orang yang nanti bisa menerima kita, menjadi sahabat-sahabat kita gitu. Jadi kayak asik aja kemenyangan. Jadi kita nggak merasa kurang gitu, kita akan cukup ketika kita mengisi hidup kita dengan cinta Tuhan dan mencintai diri kita sendiri, sehingga kalau kita nggak cintai diri kita, nggak hargai, nggak hormatin orang, gimana orang lain dan hargai hormatin kita. Ya. Wow, terus keren. Berikutnya, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan yang produktif, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan yang bagaimana kita bisa menyalurkan cinta. Ketika kita menyalurkan cinta, kita akan mendapatkan cinta, karena
sangat indah Kak, tatapan mata dari orang-orang yang mencintai kita, dari orang-orang yang merasakan cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan lewat kehidupannya kita, apa yang kita lakukan buat mereka gitu. Yes. Tatapan mata mereka, senyuman mereka itu membuat kita merasa penuh dengan cinta. Ya, setuju Kak, setuju Merasa banget. penuh dengan cinta. Jadi ya sangat gimana ya? Itu begitu luar biasa gitu. Jadi kita nggak haus lagi tentang cinta. Jadi nggak jadi orang yang mengais-ngais cinta ya gitu Kak. Jadi siapa aja boleh seperti itu karena takut ini takut itu, karena kita nggak produktif gitu. Kita nggak ngisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, tapi kita mengisi hidup kita dengan mengasihani diri sendiri. Akhirnya ya udah ngenes jadinya Kak. Ngenes jadinya, jomblo ngenes. Karena di dalam memberi Kak, kita sebetulnya menerima. Di dalam memberi kasih, kita juga menerima kasih kok. Jadi itu yang membuat hidup indah. Ya kan, akhirnya kita itu ya berarti gitu loh, karena kita tahu kita udah terima kasih Tuhan, kita memberi dan kita menerima kasih dari sesama. Ya kan Kak? Oh, luar biasa. Kak, kita belum yel-yel untuk menyemangati di detik-detik terakhir proklamasi. Detik-detik terakhir yel-yel ya. Masih ingat nggak? Masih ya? Oke. Lupa sudah Kak. Makanya saya ingatkan. Nanti Kakak tinggal jawab yang mengumandangkan ya. Wanita bijak. Wow, itu Kak. Kak Desi, apakah engkau luar biasa? Yes. Sekali lagi Kak, biar semangat ya. Wanita bijak. Okay. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Gustav, wow, karena ingin dimengerti. Yeay. Thank you so much Kak Desi untuk kehadirannya malam hari ini. Dan tidak hanya hadir, tapi Kak Desi membagikan kebenaran, membagikan pengalaman hidup, cerita hidup Kakak yang luar biasa. Bagaimana diubahkan dari latar belakang yang penuh sakit hati, yang keras ya, tapi gimana Tuhan ubahkan dengan kasih-Nya, dengan pemulihan-Nya. Saya percaya Kak, hari ini meskipun tidak banyak yang join, tapi ini akan direkam, pasti setiap kita yang mendengarkan akan diberkati. Thank you banyak Kak ya. Sebelum kita boleh minta Kakak untuk tutup dalam doa. Oke. Kita berdoa ya Kak. Bapa yang baik, kembali lagi kami datang menghadirat Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Allah yang selalu mencari kami, Allah yang berusaha untuk menemukan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk berjumpa dengan Engkau, untuk mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan biarkan Tuhan hadirat-Mu jauh dari hidup kami, tapi biarlah kami selalu dekat dengan hadirat-Mu, karena ketika kami dekat dengan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang akan memulihkan hidup kami, hadirat-Mu akan menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, bahkan membuat kami menjadi versi terbaik dari diri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap teman-teman WB, semua sahabat-sahabat yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka untuk setiap persoalan, pergumulan yang ada dalam hidup mereka. Tuhan, izinkanlah mereka berjumpa dengan Tuhan. Izinkanlah mereka mengalami Tuhan, sehingga mereka memperoleh kelegaan Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Sehingga mereka boleh memandang diri mereka sebagai wanita yang sangat dicintai oleh Allah, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, sebesar apapun dosanya, Tuhan tidak memandang, karena Tuhan hanya memandang kami sebagai makhluk yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk setiap cinta yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan izinkanlah kami untuk menjadi penyalur daripada kasih Allah buat orang-orang di sekeliling kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sahabat BBB ini Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong setiap wanita-wanitanya Tuhan, sehingga mereka menemukan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan, dan semua hal yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam ini. Haleluya, amin. Amin. Thank you so much Kak Desi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Boleh tekan silang Ya, Kak. Kakak. God Oke, bless. terima kasih Kakak, Tuhan Ya. berkati. Saya percaya kesaksian Kak Desi tadi memberkati kita semua ya teman-teman ya. Apapun keadaan kita, siapapun kita, Latar belakang kita, mungkin kita mengalami banyak kepahitan, bahkan mungkin hal-hal yang sangat menyakitkan. Tetapi hadirat Tuhan akan selalu sanggup menolong kita, memulihkan kita. Wow ya. Nah berikutnya saya akan mengundang Kak Yuyun untuk menyampaikan beberapa pengumuman tentang kegiatan Wanita Bijak Indonesia. silakan Kak Yuyun. Halo Hai Kak. Kak Yosi, halo. Silakan Kak. Kita Wah, ketemu lagi. berita ini, banyak berita ini. Iya. Kak Yuyun, silakan. Iya, puji Tuhan ya, bersyukur ya dengar apa cerita sharing dari Kak Desi ya, diberkati juga. Iya, seperti tadi ya Kak Yosi udah infoin di awal ya bahwa kita akan mengadakan Natal Korporat. Ya, Natal Korporat Wanita Bijak akan diadakan secara online. Ya mungkin ini kita berharap, kita doakan ini yang terakhir untuk Natal Korporat ya Kak. Jadi nanti tahun depan itu bisa masing-masing area, masing-masing kota bisa mengadakan Natal di kotanya masing-masing gitu. Jadi lebih apa ya, lebih meriah ya Kak ya, karena bisa ketemu ya, tidak lagi secara virtual. Oke. Natal Korporat Wanita Bijak ini dengan tema Be It Unto Me itu akan diadakan pada tanggal 3 Desember, Kak. Wah, udah nggak lama lagi nih, Kak, gitu kan. Ayo, sahabat WP, udah daftar belum? Yang belum daftar, buruan daftar, ya. Buruan daftar, tanggal 3 Desember, pukul 10 sampai dengan pukul 12, gitu. Temanya Be It Unto Me, pembicaranya yaitu Ibu Dr. Herianti Satyadi. Ya, pastinya menarik banget ya. Acaranya seru pasti ya, dan pasti nanti sahabat WB akan diberkati dengan Natal Korporat ini gitu. Jadi yang belum mendaftar silahkan mendaftar. Link pendaftarannya ada di feed Instagram, ada juga boleh juga langsung minta infonya ke DM ataupun juga ke WhatsApp call center ya di 0812 10500789 gitu. Ya, Kak Yola udah daftar ya? Oke, Kak Yola. Kak Yola mau didaftar cantik. Oke. Ibu Ida juga sudah mendaftar. Oke, buat sahabat BB yang lain, buat tim-timnya mungkin tim teman-teman teman modul 2 atau sesama tim Wanita Bijak, boleh diingetin, ayo sudah mendaftar atau belum. Jadi kita bersama-sama merayakan sukacita Natal di dalam Natal Korporat Wanita Bijak itu. Dan itu juga nanti akan dimeriahkan loh Kak dengan lomba. Oh iya, dance. Iya, dengan dance dari kota-kota dari area yang sudah mengirimkan beberapa. Jadi kita akan nantikan itu. Siap. Iya, iya. Kemudian Kak, Wanita Bijak Serpong, untuk area Serpong, mereka juga akan mengadakan Natal secara onsite. Ya, untuk WB Serpong Kak, mereka akan mengadakan Natal secara onsite dengan tema Hidupku Untukmu. Wow. Ya, acaranya itu di Gading Serpong tanggal 13 Desember pukul 10 sampai dengan selesai. Untuk informasinya bisa langsung ke feed Instagram atau juga boleh langsung di DM ya Kak, Wanita Bijak Serpong. Yes. Sudah ada Instagramnya. Ya, atau juga boleh juga informasinya
ke WhatsApp call center Wanita Bijak Indonesia juga. Nanti akan diinfokan untuk lebih detailnya. Juga ada kontak personnya ya di flyernya ya untuk pendaftarannya dan di mananya gitu. Itu yang pasti di Serpong ya Kak, di Gading Serpong. Karena ini adalah Wanita Bijak area Serpong. Kak Yosi, mau info ini Kak Yosi. Wanita Bijak Indonesia itu kita mengeluarkan agenda Kak Yosi gitu. Jadi agenda Wanita Bijak 2023 ya Kak Yosi, bukan 2022. Ya, 2023. Edisinya terbatas. Edisinya terbatas. Bentar saya kasih lihat ya seperti ini. Kak Yosi, ini agendanya Kak Yosi. Bagus kan Kak Yosi? Keren loh. Keren lah. Keren. Iya, ini ada tema Rakernas ya, tema Rakernas untuk ya kita akan melewati tema ini sepanjang tahun depan. Yes. Walk the walk ya, walk the walk dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Bagus ya kayak ini juga ada di agenda ini juga ada kalender WB-nya Kak. Jadi ada momen-momen korporat misalnya, kegiatan-kegiatan Wanita Bijak juga ada, iya gitu. Jadi buat tim, buat sahabat WB ya, perlu juga nih agenda ini. Tapi edisinya ini masih, kalau mau beli boleh di Tokopedia boleh ya, bisa di Tokopedia. Tapi ini edisi masih sudah tinggal sedikit ya. Jadi kalau yang itu harus buru-buru karena sudah habis dan ini tinggal sedikit aja sisanya gitu. Stoknya masih tinggal sedikit lagi saja. Atau bisa juga mau langsung ke WhatsApp call center Wanita Bijak Store juga bisa untuk memesannya. Atau bisa juga dipesan di Tokopedia selama persediaan masih ada. Oke. Ya, ini agendanya ya. Bagus ya. Oke, siap. Ya. Oke. Siap Kak. Nah, iya, Kak Yosi. Wow, menarik sekali. Biar kasih lihat agenda. Iya. Ada lagi nggak info-info terbaru Kak? Cukup Kak Yosi. Jadi sementara juga untuk camp di area-area sekarang kan kita udah mau masuk ke bulan Natal ya. Jadi area-area biasa pada fokus untuk acara kita Natal. Jadi untuk camp Wanita Bijak sementara itu belum diadakan. Jadi mungkin akan ada jadwal lagi di tahun depan. Jadi buat teman-teman yang mau ikut camp, kapan nih camp saya mau ikut lagi? Sabar, tunggu minggu depan. Nah, sekarang mungkin bisa ikut Natalannya dulu. Ikut Natalan atau bisa juga ikut modul 2-nya dulu Kak Yosi. Gitu. Modul 2 boleh. Kapan mau join silakan gitu kan. Mau join di area mana, di kota mana silakan. Bisa juga langsung tanyakan ya info tentang modul 2 ini ke Wanita Bijak Store, WhatsApp call centernya 081210500789 atau ke DM Instagram Wanita Bijak Indonesia juga bisa gitu. Oke, thank you so much informasinya Kak Yosi. Infonya selalu akurat dan terpercaya. Sama-sama. Kayak liputan 6. Liputan IG Live. Oke. Sampai sama-sama. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Ya. Thank you sahabat WB. Tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam kita bersama-sama. Thank you untuk semua yang sudah bergabung. Kak Mesista, Kak Yola, thank you sudah beli ya. Thank you semuanya yang sudah bergabung. Siapa lagi? Kak Ananda, Kak Ninda, halo Shalom, Kak Gwen. Terima kasih semua yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu kekuatan. Dia adalah Tuhan sendiri yang akan mengerjakan bagiannya untuk terus menolong kita, terus memproses kita menuju karakter Kristus. Ya, wanita bijak, wanita yang mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tentunya proses, tentunya penuh perjuangan, tapi jangan khawatir, selama kita bersama Tuhan di dalam hadirat-Nya, pasti kita dikuatkan. Ya, Shalom, selamat malam Minggu, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.